Ya, silakan Pak Nasrijal. Langsung ya, Pak Nasrijal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Baik, Baik. Bapak. Baik, Pak. Semangat. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, ya, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Nah, siapa ini di antara Bapak yang mau memimpin doa? Yang mau? Saya mau Iya, kamu Hasanul Lambi, silakan. Baik, untuk memimpin doa kita pada kesempatan ini izinkan saya berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih Hasanul Lambi. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek lingkungan kalian ya. Oke, Pak. Ya. Said Faradi, Hadir. Mirwatul Uli, Hadir. Rosita, Pak. Intan Muratika, Pak, hadir. Ulfa Kaira. Hadir, Bapak. Ya, baik, berarti hadir semua ya. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Hadir, Pak. Nah, selanjutnya ya. Sekarang Bapak ya akan memulai pelajaran kita hari ini ya. Sebelum Bapak mulai ya, Bapak akan menayangkan PPT ini ya, agar kalian tahu apa sih kompetensi dasar pelajaran kita pada hari ini. Oke, Pak. Sebentar ya. Iya, mikrofonnya mikrofon. Oh ya, Ya, tolong Lia ya, dengar Bapak dulu ya. Oke, Pak. Bentar, sudah nampak Nana? Belum, Pak. Belum. Oke. Sudah? Sudah nampak? Sudah, Bapak, tapi belum Iya, nampak. baik. Iya, baik. Hah? Jadi anak-anak, KD atau kompetensi dasar pelajaran kita pada hari ini adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Ya, jadi anak-anak di sini nanti pada pembelajaran nanti kalian diharapkan ya mampu menyajikan gagasan kreatif. Nah, selanjutnya adapun indikator pelajaran kita pada hari ini ya adalah kalian diharapkan mampu ya mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi ya, baik lisan maupun tulis sesuai dengan struktur dan penggunaan bahasa. Ini sudah barang tentu ya. Untuk bahasa ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya? Nah, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran nanti ya, kalian diharapkan mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk tulisan maupun lisan, sesuai struktur dan kebahasaan dengan tepat dan percaya diri. Nah, itu ya. Bapak. Nah, selanjutnya, nah ini manfaat mempelajari teks imajinasi ya. Nah, ini kenapa kita ini mempelajari teks imajinasi? Apa sih manfaatnya? Nah, jadi manfaat mempelajari teks imajinasi itu meningkatkan daya imajinasi dan membantu kita untuk lebih kreatif lagi. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang ya selanjutnya sebelum ini masuk ke kegiatan inti, Bapak ingin bertanya dulu nih, ya. Ada yang masih ingat tidak apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Ada, Bapak, ada. Ya, silakan Ulfa. Minggu lalu kan, Pak, kita telah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, Bapak. Iya, bagus sekali, jempol untuk Ulfa. Ya, berarti ada ini ya, ada belajar di rumah berarti ya? Ada, Bapak. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada belajar di rumah? Ada, Bapak. Iya. Aduh, Pak. Saya. Hasanul Lambi, tolong Ya, sebutkan ada, Pak. struktur teks imajinasi itu apa saja?
Sudah lupa saya, Pak. Lupa ya? Yang lain ada yang ingat tidak? Lupa, Pak. Yang lain? Mira ingat tidak? Lupa Bapak. Saya Pak. Ya silakan Terwia, silakan. Ya, suku teks imajinasi ada 3 Pak. Ya. Pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang 3, resolusi Pak. Ya, bagus, tepuk tangan buat Terwia. Ya. Baik anak-anak sekalian, jadi kaitan ya pembelajaran kita yang telah lalu dengan pelajaran sekarang adalah kan nanti ini kalian menyajikan teks imajinasi nih. Nah, kalian diharapkan dalam membuat teks imajinasi itu harus ya memenuhi ya struktur dan kaidah kebahasan teks imajinasi itu sendiri ya. Jadi di dalam penulisan nanti harus terdapat apa tadi? Yang pertama orientasi, kemudian komplikasi, yang terakhir apa tadi? Resolusi. Ya. Kemudian Resolusi. ya bagus. Terima kasih Hintan, mantap. Sudah. Kemudian ya selanjutnya juga harus memuat tentang kaidah kebahasaannya ya. Nah, kaidah kebahasaannya apa saja? Masih ada yang ingat? Penggunaan kata ganti Ada, dan nama Pak. orang Pak. Ya, silakan Intan. Penggunaan kata ganti dan nama sudut pandang, Pak, yang pertama. Ya, selanjutnya. Yang kedua, kata yang menyerap panca indera. Yang ketiga, Ya, bagus. menggunakan pilihan makna kias dan makna khusus, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Ada Bapak. Cukup ya? Ada? Ada. Ya, lanjutkan. Ada kata sambung, penanda urutan waktu. Kemudian penggunaan Ya. kata atau ungkapan keterlanjutan Bapak. Kemudian Ya, bagus. penggunaan Salut Bapak dialog. sama Lin semua ya. Karena kalian sudah mampu mengingat pelajaran yang sudah berlalu. Nah, sekarang ya kita masuk ke kegiatan inti ya sebelum kalian menulis ya. Jadi menulis ini kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Nah, sekarang ya baik, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Dengar baik-baik ya. Iya, Bapak. Kelompok A, Hasanul, Tarwiyah, Ifrah Damayanti. Diingat ya, ditulis. Iya Pak. Ya, selanjutnya kelompok B, Ulfa Kaira, Rosita, Said Faradi. Kemudian Oke, Pak. ya, selanjutnya kelompok C, Mirwatul Uli, Lia Ulfa, Intan Norapita. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Ada Bapak. Sudah Bapak. Baik, sekarang silakan bergabung dengan anggotanya masing-masing, ya. Sudah? Rosita, kamu kesini Rosita, jangan jauh-jauh. Siap, tunggu. Aku lagi mau ambil pulpen, aku udah ambil sama si Mira. Yang cepat ya. Ya, Rosita, jangan jauh. Nah, kalau sudah silakan dikondisikan kursi sama mejanya ya. Oke Bapak. Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Bapak akan membagikan LKPD. Nah, ini masing-masing ketua kelas silakan maju ke depan ambil LKPD-nya. Oke Bapak. Ya. Said maju Said. Ya, silakan Said. Oke. Sini, Said. Ini sih. Ya, Pak. Hasanul Amri. Sudah? Ya. Sudah, Pak. Ya, sudah dapat semuanya kan? Sudah Sudah, Bapak. Kak. Nah, kalau sudah, silakan kalian perhatikan LKPD yang telah Bapak bagikan, ya. Baca petunjuk yang sudah Bapak bagikan. Ya, sembari kalian membaca ya, Bapak bacakan ya, sembari kalian memperhatikan, Bapak bacakan LKPD-nya ya. Bapak bacakan petunjuknya. Oke. Yang pertama, cermatilah gambar cerita yang ditayangkan atau dibagikan berdasarkan kelompok ya, berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Kemudian yang kedua, tentukanlah gagasan cerita yang kreatif dari gambar cerita, video sesuai dengan pertanyaan di bawah ini. Ya. 1. Apa yang diceritakan dalam tayangan video, buku gambar yang telah kalian dapatkan. Selanjutnya, apakah menurut kalian cerita tersebut menarik? Kemudian, apa yang
membuat menarik ya dari video atau cerita yang telah Bapak berikan, yang akan Bapak berikan maksudnya ya. Kemudian apakah ada hal ajaib dalam cerita imajinasi? Kemudian selanjutnya setelah menentukan gagasan kreatif di atas, buatlah kerangka teks cerita imajinasi sesuai dengan panduan di bawah ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri itu di AKPD yang telah Bapak bagikan ya. Yang pertama, kalian itu harus menemukan gagasan kreatif ya. Nah, yaitu ya benda atau tokoh yang memiliki keajaiban harus kalian tulis ya di kerangkanya. Kemudian ya yang kedua, kerangka alur ya. Kerangka alur itu berisi tentang struktur teks imajinasi ya, orientasi, komplikasi, resolusi ya. Jadi kalian harus mencantumkan di situ nanti ya kalimat-kalimat sebagai penanda orientasi, komplikasi, resolusi. Kemudian yang terakhir adalah setelah kalian membuat kerangka, barulah kalian buat ya cerita imajinasi secara utuh. Sampai di situ paham? Paham ya? Pak. Nah, agar kalian lebih paham dengan apa yang telah Bapak sampaikan, mari kita saksikan ya video yang akan Bapak tampilkan. Amati ya dengan baik-baik ya anak-anak. Oke, Bapak. Nampak? Kekuatan ekor biru Nataga oleh Uki Agusto. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari ini. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukan. Jangan ada yang ribut ya, perhatikan baik-baik. Yang sudah ditentukan. Seluruh binatang mulai tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bilangan serigala-serigala yang Said, perhatikan baik-baik Said, jangan ganggu temannya. jumlah pasukan cukup Ya Pak, ya Pak. Aduh, Rosita nih bikin ulah nih Pak. untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Disertai lowongan panjang saling bersangkutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung semua binatang sempurna, aba-aba dari binatang. Serbu! Teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung tanpa serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala ketika melemparkan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa, mengejek binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju. Seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga. Desik
Dewi kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Mordor, segera melesat menyeret ekor bidunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga menibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan bakarat tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala tak berdaya menghadapi kekuatan ekor sendiri. Kesakitan terdengar dari serigala itu berbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala itu. Pertempuran. Nataga segera menuju ke atas bukit. Berhubung dengan seluruh panglima, Lebo, Godos, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru. Hingga tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Ya, baik. Sudah anak-anak? Sudah diperhatikan? Sudah Bapak, bagus sekali ceritanya Bapak. Bagus ya. Nah, setelah mengamati video tadi ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini fokus ya, perhatikan ke depan semua ya. Oke Bapak. Perhatikan semua ya, anak. Iya baik. Nah, pertanyaan pertama, apa yang diceritakan dalam tayangan video yang telah kalian amati tadi? Ada yang bisa jawab tidak? Ada Bapak, saya. Ya, silakan Ulfa. Tentang Nataga dengan kawan-kawannya membela tanah air mereka Bapak dari serigala-serigala jahat. Iya, bagus Ulfa. Ya, selanjutnya, apakah menurut kalian cerita tersebut menarik? Silakan, siapa lagi nih yang mau menjawab? Menarik, Bapak. Ya, bagus Mira, terima kasih. Ada lagi? Pak, pemandangannya bagus. Menarik Bapak, videonya bagus. Ada gambar-gambarnya menarik sekali. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa Iya, yang Bapak. Bagus, ceritanya menarik. Ya, terima kasih Lia. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apa yang membuatnya menarik? Ya Pak, serigala itu bermata merah Pak. Nah, serigala itu bermata merah. Ada yang lain? Namanya Ceritanya, Bapak. Suasananya Pak indah sekali Pak. Ya, Betul, suasananya gorilah indah. Nisa, suasananya. Ya, Bapak, ada yang menarik. Ekornya kan Bapak ketika digeser, ya. bisa menjadi api Bapak. Iya, Menarik sekali. bagus. Berarti ada hal-hal menarik atau hal unik ya, atau ajaib. Iya Bapak. Karena Nataga tadi ekornya mengeluarkan api gitu ya. Nah Pak, coba Pak ya, kucing kita waktu kibas ekor bisa keluarkan api gitu Pak ya. Iya, bagus, bagus apa Rosita ya. Nah, ini tidak hanya ini ya, nanti kamu bisa membuat juga seperti kata Rosita tadi ya, ketika kita melihat seekor kucing, nah di situ kita bisa imajinasi ya, timbul ide untuk berimajinasi ya. Walaupun seekor kucing itu tidak bisa bicara misalkan, pada akhirnya dia bisa bicara ya. Kucing tidak bisa berjalan dua kaki, menggunakan dua kaki, kemudian bisa berjalan dua kaki. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, apa ada hal ajaib dalam cerita imajinasi tadi? Ada Bapak, ekor tadi Bapak bisa. Oh iya, ekornya mengeluarkan api ya. Iya Bapak. Nah, baik sekarang, setelah kalian amati video dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi, nah nanti setelah ini kalian akan membuat kerangka teks imajinasi ini ya. Kemudian kalian setelah membuat kerangkanya, kemudian kalian menulis cerita itu secara utuh.
Nah, sekarang agar kalian lebih paham bagaimana cara mengerjakannya, ya, Bapak akan membimbing kalian dalam cara mengerjakan menulis teks imajinasi. Nah, tolong perhatikan ya semua ya. Iya, Bapak. Nah, ini langkah-langkahnya dalam menulis teks imajinasi ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah merencanakan cerita, ya. Jadi kita harus merencanakan cerita dulu. Nah, di dalam merencanakan cerita ini ya, ada 4 langkah ya, ada 4 langkah. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Nah, agar ini ya, agar cerita imajinasi kita terlihat menarik nanti, nah maka kita harus menempuh 4 langkah ini. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan, ya. Kemudian menggali ide cerita, ya. Kemudian membuat rangkaian peristiwa, ya, dari ide yang telah kita temukan. Kemudian mengembangkan cerita imajinasi, ya. Nah, baik, selanjutnya yang kedua ya adalah menulis cerita imajinasi. Ya, menulis cerita imajinasi. Langkah-langkahnya adalah merencanakan kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan, selanjutnya memberi judul yang menarik. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah di langkah merencanakan cerita ini. Dengarkan baik-baik ya, agar kalian nanti ya mampu menulis cerita imajinasi ini. Ada dengar semuanya? Dengar, Pak. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Nah, bagaimana cara menemukan ide penulisan? Nah, ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek di sekitarmu ya. Misalnya seperti yang disebutkan Rosita tadi ya. Seperti disebutkan Rosita tadi, nah di rumahnya dia tinggal bersama kucing ya, ada kucingnya gitu maksudnya. Nah, dari melihat kucing, ketika melihat kucing itu maka akan timbul imajinasi dari dalam diri kita ya, seperti yang disebutkan Rosita tadi ya, ketika kucingnya menggesek ekornya ke lantai ya Rosita ya. Rosita? Iya, Pak, coba ekor kucingnya bisa mengeluarkan api, jadi pencuri itu takut masuk ke rumah. Nah, itu salah satu menemukan ide penulisan ya, menemukan ide penulisan. Kemudian menggali ide cerita, selanjutnya adalah menggali ide cerita. Nah, ide cerita yang telah kamu temukan pertama tadi, seperti contoh yang disebutkan Rosita tadi, kemudian setelah itu kamu banyak-banyak membaca referensi tentang cerita imajinasi ya, tentang cerita imajinasi, kemudian bisa membaca buku tentang kucing misalnya tadi itu ya, baca buku tentang kucing, kemudian setelah membaca buku tentang kucing, kalian bisa mengembangkan nanti apa makanan kucing misal, kemudian kalian imajinasikan, kemudian bagaimana kucing itu bergerak, bagaimana kucing itu hidup berkawan dengan kawan-kawannya yang lain, maka nanti akan timbul ide cerita. Kemudian selanjutnya adalah membuat rangkaian cerita ya atau peristiwa. Nah, di dalam membuat rangkaian peristiwa ini ya, berdasarkan ide yang telah ditemukan ya, kalian harus membuat rangkaian peristiwa ya. Rangkaian peristiwa itu yang pertama adalah kalian harus membuat rangkaian peristiwanya sesuai dengan alur, latar, ya, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan cerita imajinasi. Nah, setelah kalian merangkai peristiwa-peristiwa yang kalian lihat tadi atau yang kalian imajinasikan, kemudian ya, rangkaian-rangkaian itu kemudian kalian gabung menjadi satu, ya, kemudian akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, kemudian selanjutnya menulis cerita imajinasi ini terbagi menjadi berapa ini? Ada 5 ya. Yang pertama merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, memberi judul yang menarik, menelaah dan merevisi, mempublikasikan yang terakhir ya. Bapak rasa di bagian ini tidak perlu lagi Bapak jelaskan ya, karena kalian sudah mengerti semua. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah mengerti ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi, sekarang kalian sudah boleh melihat lihat LKPD kalian dan membuat kerangka karangan yang akan kalian buat ya. Baik kalian inspirasinya datang dari video yang Bapak tampilkan tadi atau cerita yang terdapat di LKPD kalian masing-masing. Nah, silakan kerjakan ya.
Oke, Bapak. Baik, Bapak. Oh iya, Bapak lupa ini sebelum kalian kerjakan, ya. Sebelum kalian kerjakan harus kita sepakati dulu waktunya ini, ya. Iya, Bapak. Ya, kita sepakati waktunya. Nah, ini kita sepakati waktunya dulu ya. Iya. Bapak, Ya, kayaknya 30 menit sih ya, Bapak, kayak teks deskripsi kemarin tuh. 30 menit ya. Iya, apa? Boleh, Bapak, 30 menit. Yang lain gimana? Yang lain? Boleh 30 menit? Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak, boleh. Ya. Boleh Pak. 30 menit ya. Jadi 30 Bisa. menit itu dari mulai menyusun kerangka teks imajinasi, kemudian mengembangkan kerangkanya, kemudian presentasi setelah itu nanti ya. Iya, Pak. Ya, oke baik. Silakan dikerjakan. Bapak, kerangkanya tadi berapa ini, Bapak, kerangkanya minimal? Minimal kerangkanya ya. Kerangkanya Harusnya berapa? kerangkanya itu ya bisa saja nanti sesuaikan dengan strukturnya ya nak. Itu kan ada orientasi apa tadi? Satu lagi yang di tengah tadi. Komplikasi. Nah, komplikasi dan yang terakhir resolusi. Resolusi. Nah, berarti kerangkanya itu bisa kalian buat 3 ya, 3. Di komplikasi 2 boleh, Bapak. Boleh. Karena kan komplikasi banyak nih. Boleh, boleh. Oke, Bapak. Terima Suka kasih. berkonflik kayaknya ya. Iya, Bapak. Betul. Ya silakan dikerjakan. Ayo cepat Tarbiyah, waktunya 5 menit lagi Tarbiyah, ayo. Ya perlu Bapak. Ya, Bu. Ya, Siap-siap Tarbiyah. nih, sekarang Tarbiyah, coba lagi. dengar Bapak nak, dengar Bapak nak. Nah, Iya, Pak. ya menulisnya itu ya ingat ya harus ada kaidah bahasanya juga ya. Strukturnya jangan ketinggalan. Ya, Tarbiyah ya. Iya, udah lengkap nih, Pak. Cuman satu Ya, paragraf begitu juga lagi, dengan Pak. yang lain ya. Iya, iya. Yang lain jangan lupa struktur dan kaidah kebahasannya. Di awal pelajaran tadi kalian sudah paham itu ya. Sudah kalian sebutkan tadi itu satu persatu. Bagaimana Ulfa? Ada kendala yang lain? Tidak ada, Bapak. Alhamdulillah lancar, Bapak. Hasanul gimana? Ada kendala? Alhamdulillah, Pak. Aman ya? Berarti sudah paham semua nih ya? Semoga saja cerita yang kalian buat menarik dan unik ya. Iya, Pak. Said, tolong Said. Iya Pak. Bantu kawannya, Said, bantu kawannya. Jangan asik sendiri ya. Iya. Mana Bu biar saya ini? Kok Bu Pak Said? Kok Oh, ya, Bu ya, ya. Said? Oh, lupa. Ya, Talbiyah. Mana Talbiyah? Sini. Ya nih, Pak. Sedikit lagi nih kalimatnya nih. Nggak bisa saya lanjutkan. Ya. Ya, ini saya lagi buat juga nih. Pak Nasrizal, Iya Ulfa. kalau misalnya panca inderanya nggak ada semua boleh, Bapak? Cuman ada beberapa aja. Boleh, boleh. Disesuaikan saja dengan imajinasimu ya nak ya. Baik, Bapak. Ya, silakan kerjakan. Mungkin yang lain ada yang bertanya lagi? Sambil Kelompok menghayal lain? bisa Pak ya, kalau Silakan. saya imajinasi itu ya. Gimana Said? Sambil menghayal kayak kita kayak mana ya? Menghayal boleh Said, tapi jangan sampai berfantasi ya, karena kita berimajinasi saja, jangan sampai Oh. menghayal gitulah. Saya tinggi kali hayalan saya Pak, jadi susah diungkapkan gitu. Jangan terlalu tinggi juga Said ya, Ya Pak. bisa stres kita nanti itu. Sudah semua? Sudah, Bapak. Sudah? Nah, sekarang ya, silahkan kalian revisi dulu sebelum kalian sajikan atau kalian tampilkan nanti di presentasi. Ya, silahkan direvisi dulu. Mungkin ada tanda baca ataupun kebahasaannya atau unsur-unsur teks imajinasi yang belum kalian tuangkan ke dalam cerita kalian. Silahkan perbaiki dulu ya sebelum kalian presentasi. Silahkan perbaiki. Iya, Bapak, kami ada kesalahan nih. Kami perbaiki dulu ya, Pak. Iya, silakan. Tapi jangan lama ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Iya, Bapak, nggak lama. Bapak udah mau siap, Bapak. Namanya lagi, Pak ya.
Ya, silakan. Sudah? Sudah Bapak, sudah siap. Nah, Sudah, Bapak. kalau sudah siap, kelompok mana ini dulu pigeon ini? Maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Kami, Bapak. Ya, silakan Mira maju ke depan. Yang lain Ini saya silakan baca. Saya baca ceritanya, Bapak. Boleh. Ceritanya, ada yang istimewa dengan mainan robot pemberian ayah kepada Andi. Saat malam tiba, robot tersebut seperti berjalan dan bicara sendiri menggunakan bahasanya. Awalnya Anda hanya merasa robot itu berpindah tempat dari posisi yang disimpan semula. Namun hal ini terjadi setiap hari. Tidak mungkin Andi lupa meletakkan mainan kesayangannya tersebut. Selain itu, tiap malam sejak robot ada di kamarnya, selalu terdengar berisik seperti orang bercakap melalui handy talk. Suatu malam, Andi merencanakan untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dipasang kamera di beberapa sudut kamar. Akhirnya mulai mencoba tidur. Anehnya tidak ada respon. Tidak didengarnya suara berisi seperti biasanya. Posisi robot juga masih utuh di tempatnya. Keesokan harinya, dia tidak menemukan keanehan pada robotnya. Keanehan justru terjadi pada keempat kamera yang dipasang semuanya pecah dan rusak. Begitu Bapak ceritanya. Iya, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok C ini. Ya, bagus ya. Berarti di Bagus, dalamnya sudah terdapat hal-hal unik ya. Di mana yang tadi robotnya berpindah tempat dengan sendiri. Seperti itu ya Mira ya. Nah, ada lagi yang kelompok yang lain, silakan maju. Ulfa Kaira mungkin dari kelompok B. Sebentar Bapak, saya Ayo Ulfa maju, tampilkan kelompok kita. ya sebentar Bapak ya. Iya. Pak. Atau kelompok C dulu. Saya dulu boleh, Pak? Kelompok A dulu. Saya dulu, Pak ya? Ya, silakan. Judul cerita kami, Pak, Pensil Ajaib. Iya. Saya bacakan, Pak ya? Ya, silakan. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian besar waktu ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam keseharian, ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Saat setengah mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang, ia akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kaget ia. Seketika selesai menggambar bunga, tiba-tiba bunga tersebut menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tanpa ia menggambar. Sekian Pak ceritanya. Iya, bagus sekali. Plus untuk tarbiyah dari kelompok A ya. Ya, saya akan aplaus. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, jadi untuk kelompok ini ya, Bapak rasa dari segi judulnya saja sudah menarik ya, itu pensil ajaib ya. Pensil ajaib. Nah, kemudian strukturnya sudah di dalam cerita tersebut sudah tercakup semua strukturnya ya, ketiga strukturnya baik itu orientasi, komplikasi, kemudian resolusi. Nah, silakan kelompok A maju ke depan. Kelompok B ya, yang belum ya, kelompok B. Ulfa. Bapak, tapi cerita Cukup. kami nggak ajaib. Cukup Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya, cerita yang telah kalian buat ini bagus semua. Nah, nanti setelah ini akan dipajang di mading sekolah. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mungkin ada siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Aja Pak. Nah, silakan. Dapat disimpulkan pembelajaran hari ini adalah langkah-langkah menulis cerita animasi. Yang pertama, imajinasi ya. Lupa saya Pak. Nah, setelah kita menentukan langkah-langkahnya dan sesuai strukturnya, maka kita dapat membuat sebuah cerita animasi sesuai khayalan kita. Itu aja Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi
pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwasanya bagaimana kita dapat ya menciptakan sebuah cerita imajinasi berdasarkan ya struktur dan aspek kebahasaan. Nah, alhamdulillah pada hari ini ya ketiga kelompok kalian tadi sudah menyajikan cerita imajinasi yang sangat bagus. Applause untuk kita semua. Ya. Baik anak-anak sekalian, berhubung waktunya sudah hampir habis ya, maka perjumpaan kita pada kali ini akan kita tutup ya. Nah, baik anak-anak, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa lagi untuk menutup perjumpaan kali ini ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Pamong, silakan Bapak Pamong. Ya, Halo, ya. terima kasih Pak dosen. Ya. Jadi penampilan dari Pak apa deh? Mas Pak Nasrijal ya. Pak Nasrijal udah bagus. Ya, dari saya oke udah oke nih Pak Nasrijal ya. Jadi dari penguasaan materi udah dapat, hanya mungkin efisiensi waktu nih Bapak. Waktunya Pak, ya? kalau lebih ya di kelas sebenarnya kita belum tahu lebih atau tidak ini. Cuman ya dimaksimalkan jangan lebih dari 60 menit ya. Itulah saya kewalahannya karena ini PJBL ini Pak. Apa bisa proyek itu nanti, boleh bertanya Pak ya? Boleh. Ini kan saya PJBL Pak. Nanti pas pelaksananya di kelas ini Pak, apakah proyek itu bisa sebatas kerangka saja Pak? Tidak sampai ke menulis ceritanya gitu Pak? Seharusnya ditulis lah. Karena kan targetnya kan mengembangkan teknis imajinasi kan. Harusnya sampai ditulis. Cuman nanti mungkin di videonya atau di setelah video itu jangan terlalu panjang gitu. Biar nanti siswa punya waktu untuk mengerjakan LKPD. Karena kan LKPD-nya bakal lama ini. Karena tapi menulisnya juga dibatasi, jangan terlalu panjang Bapak ya. Tinggal siswa menulis ya, 1 atau 2 paragraf ya boleh lah. Jangan lebih dari 2 paragraf itu. Nah, ini masalah waktu mungkin ya. Mohon maaf Pak. Saya berpikirnya gini Pak, karena kan dari struktur tadi itu kan ada 3 tuh Pak, orientasi, komplikasi, kemudian yang terakhir resolusi. Nah saya rencananya kalau bisa itu sampai 3 paragraf Pak, masing-masing struktur itu 1 paragraf. Boleh, cuman boleh, diingatkan, boleh tapi diingatkan siswa jangan terlalu panjang ya ceritanya. Baik Pak. Untuk unsur religiusnya bagus, Bapak membuka dan menutup dengan doa ya. Itu memang bagian dari pembelajaran kita yang nggak boleh dihilangkan. Itu udah boleh. Tipiknya juga sudah oke. Cuman tipiknya ini videonya terlalu panjang ya. Tapi nggak apa-apa, boleh. Sekitar 5 menit Pak. 5 menit boleh, nggak ada masalah. Ya, mungkin itu aja Pak dosen catatan dari saya. Nah, secara keseluruhan Bapak udah bagus, pengelolaan kelas udah bagus, suaranya juga udah oke, udah semangat gurunya nampak lah. Luar biasa Pak Nasrijal ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mungkin ya catatan saya dari segi waktu saja nih. Mohon wakil ini PJBL, nanti waktunya memang betul-betul diefisienkan Bapak ya. Karena kan targetnya 50 sampai 60 menit nanti. Seperti itu. Iya. Ya, yang lainnya udah oke sih, dari saya nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau di kelas sebenarnya kita belum tahu nih. Nah, karena ini kan di kelas bayangan. Semoga di kelas sebenarnya juga baik Bapak ya. Juga tidak ada kendala dan juga tidak ada hambatan. Oke, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Bapak dosen. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pamong yang sudah memberikan masukan. Baik, Pak Nasrijal. Ya, baik. Jadi Bapak berkaitan dengan PJBL ya? PJBL. Iya Pak. Di pertemuan pertama saya itu Pak PJBL. Ya. 4.4 Pak. Jadi repot sekali memang ya kalau dalam kondisi model ini dalam 30 menit atau 60 menit. Karena itu butuh waktu sebenarnya. Itulah untuk mensiasati itu agak sedikit sulit sebenarnya. Iya Pak, yang saya rasakan mungkin nantinya seperti itu Pak, karena kan di dalamnya kita harus membimbing kelompok lagi itu Pak, kelompoknya kan harus dibimbing gitu, cara pengerjaannya gimana. Itulah paling kalau mau menjalankan itu, Bapak harus ada skenario yang harus diberikan ke siswanya yang bisa terlaksana pembelajaran. Karena kalau menurut saya itu dijalankan dengan waktu yang sangat sedikit, sulit itu.
Ya, dan nanti ambil penggalan dari langkah-langkah kegiatan, tidak perlu dari semua. Karena PBL kan panjang itu ceritanya. Panjang ceritanya kan. Ini saya pun sulit ini untuk kalau misalnya waktu yang terlalu sedikit ya. Itulah tadi mungkin solusinya Kak, tinggal diinikan saja, dikomunikasikan dengan siswanya dan dimanfaatkan skenario-nya untuk pelaksanaan pembelajaran. Paling itu Pak ya. Nah kemudian dari segi komunikasi atau penjelasan, di sini kan juga ada permasalahan ya Pak ya. PJBL kan juga harus dikenalkan permasalahan ya. Iya. Jadi saya tadi belum terlihat masalahnya ya. Tadi saya menampilkan video itu kemudian bertanya gitu Pak. Nah video itu koneksinya untuk apa tuh Pak? Koneksi untuk kompetensinya apa? Untuk merangsang mereka berpikir untuk ini Pak, menggali ide-ide cerita. Bisa dibilang sebagai contoh bagi mereka. Ya. Pertanyaannya gimana tadi Pak? Adakah hal unik, salah satu misalnya adakah hal unik di dalam video yang kalian tonton tadi seperti itu Pak? Cuma satu, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain juga tadi ini Pak. Sebentar Pak. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam tayangan video yang telah kalian amati? Nah ini nanti Pak kaitannya dengan judul Pak ya, kaitannya dengan judul karena kan di teks imajinasi itu judulnya itu kan harus unik Pak. Seperti contoh yang dibilang sama Bu Tarwiyah tadi, pensil ajaib misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah menurut kalian cerita tersebut menarik? Nah maksudnya apa yang membuat cerita itu menarik? Kemudian apa yang membuatnya menarik? Nah jadi setelah siswa tadi menjawab cerita tersebut menarik misalkan, kemudian apa yang membuat cerita itu menarik? Kemudian apakah ada hal ajaib dalam cerita imajinasi tersebut? Nah itu Pak. Ya, oke. Jadi hubungannya dengan imajinasi itu ya membangun suasana imajinasi lah gitu ya. Iya. Suasana imajinasi ya itulah hubungannya. Nah, karena kan berpikir imajinasi kan cukup liar sebenarnya, imajinasi apa aja orang bisa berpikir gitu kan. Nah, mungkin dibangun untuk mengarahkan dalam sebuah cerita. Ini kan menghasilkan sebuah cerita ya? Iya ya Pak, cerita imajinasi. Mungkin apa diarahkan dalam proses menghasilkan sebuah cerita gitu. Misalnya tadi serigala. Nah, kalau misalnya serigala ini apa yang bisa kita uraikan dari sebuah serigala? Nah, inilah yang disebut dengan orientasi. Inilah yang disebut dengan resolusi dan sebagainya. Mungkin seperti itu ada apa konsep, karena ini apa ya, perlu kreativitas ya untuk menyajikan ini ya. Dan untuk menyajikan setiap konteks itu kan memang perlu berpikir lebih kuat gitu ya. Oke.